kami merindukan akan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu akan menuntun setiap langkah kaki kami dan menjadi terang bagi jalan anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak duduk diam mendengar sabda firman-Mu, dan kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih ingat pelajaran kita bulan yang lalu ya, tentang iblis setan itu ya. Kesaksian yang tadi disampaikan semuanya memberkati kita, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Saya senang ibu-ibu ternyata yang ada di sini sudah mengerti bahwa tidak setiap persoalan, tidak setiap kesalahan yang kita perbuat itu karena iblis setan. Sehingga tadi tidak dikatakan, aku keculeki mergo iblis lho. Lah, ndak seperti itu ya. Mergo salahe dhewe ya toh. Wong motone ra ketok ngintip-ngintip ya toh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah judul lanjutan yang kemarin, yaitu Iblis Balas Dendam. Ya, ini film horor ini ya. Iblis balas dendam. Kita tahu bahwa iblis menjadi salah satu korban ya dari fitnah sebagian orang Kristen yang tidak mau mengakui kesalahan mereka, yang tidak gentleman. Itu dikit-dikit selalu bilang ya, anaknya kena narkoba itu juga bilang, kenapa sih iblis kok selalu ya geret anak saya ke dunia narkoba. Dia sendiri selingkuh. Selalu juga bilang, iblis gak suka ngeliat orang Kristen punya hidup rumah tangga yang harmonis dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, akhirnya iblis yang selalu dituduh dia yang melakukan semua kejahatan itu, akhirnya apa? Iblis nekat, daripada aku cuma dituduh, lebih baik sekalian apa? Dia berbuat, dia melakukan. Daripada cuma dituduh, dia tidak melakukan, tetap ngotot, ya toh? Anak Tuhan tetap ngotot sampai apa? Iblis frustrasi. Tuhan, aku mandeknya jadi iblis. Iya. Ya. Loh, siapa iblis yang ganteni sampean? Ya biar orang Kristen, karena orang Kristen luwih jahat teko aku, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya apa? Iblis nekat, dia mau berbuat. Tetapi kita tahu dari pelajaran bulan yang lalu bahwa iblis sesungguhnya tidak bisa ngapa-ngapain. Sebab apa? Tuhan yang mengasihi saudara itu melindungi. Tetapi iblis hanya bisa menawarkan sebuah ide, sebuah pandangan, sebuah ajaran untuk mempengaruhi kita lewat apa? Pikiran kita. Yang diserang itu adalah pikiran kita. Yang diserang adalah pikiran manusia. Karena di dalam pikiran merupakan satu tempat peperangan rohani. Nah saudara, supaya kita tidak bisa diserang harus bagaimana? Ya, harus bagaimana? Saudara, ada nasihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5. Supaya kita itu tidak mudah diserang pikiran kita. Sebab apa? Kalau pikiran kita diserang, kita ini paling mudah disesatkan.
ya, ajaran itu merusak demikian luas dan demikian dalam. Mindset, cara berpikir itu sulit diubah dan itu merusak sangat luas. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran sama seperti pikiran dan perasaan Kristus, pasti kita selamat. Tidak ada yang bisa nyerang pikiran kita. Karena apa? Kita punya pengajaran yang sudah pasti mengajarkan, melakukan cinta kasih terhadap sesama. Di situ dikatakan kita diminta supaya apa? Kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting dari aku. Kita diajar untuk tidak egois. Nah Bapak Ibu lihat, di zaman sekarang itu orang-orang yang diserang oleh iblis setan lewat pikiran itu sudah menjadikan orang-orang rohani yang sombong, yang paling merasa benar, yang paling merasa dipakai dan lain sebagainya. Itu diserang oleh iblis setan lewat pikirannya. Salah satunya Adam dan Hawa diserang pikirannya, sehingga Adam dan Hawa berkesimpulan, oh Tuhan ini tidak boleh aku makan buah daripada pohon di tengah-tengah taman itu. Ternyata buah ini punya manfaat. Aku bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang buruk. Nah ini tadi racun yang disebarkan oleh si ular iblis setan tadi merusak cara berpikir Adam dan Hawa yang pada awalnya punya hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan, dan mereka berdua sangat hormat, taat dan tunduk kepada Allah. Nah manusia kan diberi kehendak bebas yang disebut free will tadi, yaitu kehendak saudara boleh taat kepada Allah, sekaligus Allah mengizinkan saudara menolak apa yang dia katakan. Nah Bapak Ibu, orang yang diurapi oleh Roh Kudus sekalipun, yang Tuhan bilang, kepada Daud aku berkenan. Daud ini orang istimewa di hati Tuhan. Tuhan suka memuji Daud. Bahkan ketika dia ngomong dengan Salomo, dia berjanji dengan Salomo, dia pun nyebut nama Daud. Jika kamu hidup setia seperti Daud ayahmu. Nah, berarti apa? Daud istimewa. Daud pun itu sempat diserang oleh iblis setan, sehingga Daud tanpa sadar melakukan kesombongan yang mengakibatkan Tuhan itu murka. Bapak Ibu, mari kita lihat 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai dengan 17. Panjang ini. Silakan ditulis, nanti bisa dibaca di rumah. Saya bacakan pelan-pelan. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai 17. Judulnya pendaftaran dan hukuman.
Iblis bangkit. Nah, iblis ya, bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Saya stop dulu. Yoab itu adalah panglima perang. Ya, Daud minta hitungan jumlah rakyatku, khususnya yang isa berperang. Ya, Yoab itu sudah ngeroso, Rojo, ini apa gak keleru? Mengapa? Karena Yoab tahu ketika dia berperang, mimpin pasukan, dia tahu yang membuat Israel menang itu bukan Yoab. Itu bukan prajuritnya, itu karena campur tangan Tuhan. Daud ini menang dalam setiap peperangan. Sepertinya Daud ngeroso, ya, harus bersikap bijaksana. Aku mesti siap karena peperangan tidak bisa dihindari. Aku harus bijaksana, menyiapkan dengan baik dan lain sebagainya. Dengan arti kata lain, mengandalkan dia punya kekuatan, yaitu pasukannya harus siap. Padahal menang itu bukan karena pasukan. Lanjut. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat, 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud. Gad itu nabi. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Bapak Ibu, siapapun orang yang berdosa, Tuhan tidak pernah pandang bulu, ya, tetap harus dihukum sebagai bukti bahwa aku adalah Allah yang adil. Siapapun yang salah harus menanggung akibatnya. Kemudian dihadapkan 3 hukuman pilihan, ya. Lanjut, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi
Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Bapak Ibu, Daud itu orang yang ngerti hatinya Tuhan. Ketika dia harus menanggung dosa, dia harus bayar kesalahan, dia minta, Tuhan, jangan sampai aku jatuh ke dalam tangan musuhku, ke dalam tangan manusia. Tapi biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena aku tahu sungguh besar belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. 70.000 orang Israel itu mati karena penyakit sampar. Sehingga lewat pelajaran ini kita bisa tahu, kalau ada, istilahnya basa Jawa apa itu? Begebluk. Begebluk. Ada bencana. Contoh seperti COVID, ya. Wah, mati sebegitu banyak. Kita boleh curiga ini salah-salah karena Tuhan. Karena apa? Tuhan itu mendidik orang Israel itu pakai dua cara, yang sampai sekarang tetap dia jalankan. Yang pertama, penyakit sampar yang mematikan. Iblis setan pasti tidak berani. Kenapa? Bukan punyanya dia. Ketika dia mau mencobai Ayub, Tuhan bilang apa? Tetapi sayangkan nyawa Ayub, jangan disentuh, ya. Loh, ini mati sak dunia, itu tidak tahu berapa juta ini, ya. Siapa yang buat? Pasti yang punya. Untuk apa? Memperingatkan dunia. Hei dunia, sampean keliru. Nah, tetapi banyak dunia bilang, ini goro-goro iblis lah, itu ya. Nah saudara, yang kedua adalah dia mendatangkan musuh. Sehingga Israel itu bisa suatu kali itu kalah dengan bangsa asing. Menderita karena bangsa asing. Dua cara ini tadi. Zaman sekarang sama. Untuk memperingatkan seseorang bisa ada masalah. Untuk memperingatkan seseorang bisa ada sakit penyakit. Tetapi setiap orang hendaknya apa? Ujilah dirimu sendiri, koreksinen dirimu sendiri. Kenapa peristiwa ini terjadi? Tidak menghakimi, Anda yang tahu. Lanjut. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Tetapi domba-domba ini, yaitu rakyat Israel, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat. Bapak Ibu, kita mesti tahu hukumnya Tuhan itu tidak bisa diubah. Kalau Daud salah, yang menderita siapa? Orang Israel. Orang Israel. Karena Daud pemimpin. Tapi Daud adalah orang yang gentleman. Tuhan, sing salahku, timpakan kepadaku dan keluargaku. Kenapa domba-domba ini yang harus menderita? 70.000 itu mati. Kalau pemimpin negara salah, yang menderita rakyat. Nek bapak ibu salah, sing menderita siapa? Anak. Ya, hati-hati. Sampean jadi bapak, jadi ibu yang lurus. Supaya apa? Anak cucu cicit keturunanmu
itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lurusnya orang tua menjadikan berkat anak cucu. Sehingga ketika Tuhan menampakkan diri dengan Musa, dia pun bilang, aku Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena apa? Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang lurus yang mendatangkan berkat untuk Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh Daud. Dibujuk oleh iblis, seakan-akan yang menjadikan menang karena kamu tuh orang pinter, bijaksana sekali loh, sebelum perang sudah toto-toto. Nah ini nyakiti hati Tuhan. Tujuannya iblis itu cuma satu, supaya Daud tidak ngakui karya Allah di dalam hidupnya dia. Sehingga ini menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Tapi beruntung sekali jika Daud kemudian menyadari akan dosa dan kesalahannya, dan dia mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Kesombongan itu salah satu yang efektif yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan siapapun. Wong Daud aja jatuh, apalagi pendeta, apalagi kita. Ya, Daud ini bergaul dekat. Nah, zaman sekarang kita wajib patut berpikir. Banyak pendeta ingin memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Bangun gedung sing mau megah, bangun gedung sing mewah. Semua mengatasnamakan ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saya menaruh curiga. Apakah benar Tuhan yang akan kau hadirkan di tempat yang mewah adalah Tuhan yang berkenan? Kalau saya menelusuri, kilas balik, flashback, kalau Tuhan memang senang hidup di dunia yang megah, gedung yang mewah yang megah, kenapa waktu dia datang nyinggung soal Natal? Natal pertama kali dia hadir di mana? Dia di kandang domba, dia lahir di palungan, tempat yang kotor, yang bau, yang orang miskin itu akrab. Ya, yang orang miskin itu akrab. Biasa ke tempat sana belang-belum biasa. Kenapa? Sekarang banyak hamba Tuhan ngomong, ini untuk kemuliaan Allah. Dibangun gedung yang megah dengan kapasitas ribuan pengunjung, tempat duduk. Di Bali sudah saya kirim ya videonya ya. Ada tempat ya untuk menyembah Tuhan. Wah, mewah sekali. Pertanyaan saya, apakah benar Tuhan akan berkenan engkau hadirkan di tempat yang demikian? Sedangkan saya mencoba menggali, Tuhan, alasan apa engkau datang pertama kali itu dalam Maluku di kandang dewa? Saya temukan jawabannya bahwa Tuhan hadir di tempat yang paling kotor, di mana orang miskin itu akrab, karena Tuhan ingin menyapa semua lapisan masyarakat, yaitu diawali dari yang paling bawah sampai yang atas. Mengapa? Karena ketika dia ada di dalam kandang hewan, semua orang bisa hadir di sana jika punya hati kepada Tuhan. Yang kaya juga bisa datang ke sana kalau kamu memang punya hati cinta kepada Tuhan. Tetapi kalau dibalik,
Dia lahir di rumah sakit yang paling mahal, yang paling megah, di hotel bintang 7. Kira-kira orang miskin bisa ke sana enggak? Bisa. Dan mungkin ada hati begitu dekat ke sana, satpamnya gerem. Sapa sampean? Mau ngapain ke sini? Betul ya? Terus baunya mulek. Bajunya untuk kerja yoiku, gawe dolan yoiku, gawe turu yoiku. Tak mungkin. Yang gereja yoiku. Bapak Ibu, sekarang iblis setan sedang merusak cara berpikir para pendeta. Gedung mesti gede, mesti megah, bangunan mesti mewah, dan lain sebagainya, mengatasnamakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, benarkah Tuhan Yesus berkenan hadir di tempat yang seperti itu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada gereja di kota Surabaya yang lagi berkembang. Dari barat, ini mau ke timur, nanti saya yakin kalau sukses akan ke tengah ini. Ya. Gereja ini nanti akan menjadi perpecahan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak pakai pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Dalam Filipi pasal 2 tadi ayat ketiga, bahwa kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan sendiri. Pendeta ini mulai berkhotbah dan mereka mulai meyakinkan jemaat dari gereja lain yang masuk di gerejanya dia diberi khotbah bahwa gereja lokal itu kering rohaninya. Yang tidak kering gereja gede. Nah Bapak Ibu, gereja zaman sekarang yang punya duit itu hanya mengandalkan apa? Kekuatan mereka dengan bangunan fisik yang bagus dan lain sebagainya. Itu telah menyedot jemaat yang ada di gereja sekitar, menimbulkan keresahan nanti gereja-gereja sekitar di mana cabang itu dibuka. Tapi pendeta ini sudah menjadi orang yang bangga. Jumlah jemaatku sekian, setiap kali ibadah penuh dan lain sebagainya, tanpa pernah mengkoreksi diri bahwa jemaat ini bukan jiwa baru, bukan jiwa baru, jiwa eretan dari jemaat sekitar. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tentunya akan bertanya, kamu bangga dengan kehadiran mereka ibadah kepadaku? Untungku apa? Tidak ada yang baru. Justru perselisihan perpecahan itu nanti yang akan timbul. Keresahan itu nanti yang akan muncul. Karena setiap gereja ini datang, gereja kecil-kecil sudah harus siap mengikhlaskan. Dombanya loncat sana loncat sini. Apalagi Pentakosta sepertinya punya kesepakatan tidak tertulis bahwa semua domba adalah milik Kristus, sehingga pindahnya sana tidak perlu surat. Yang pindah sana, masuk ke pindah sana, tidak perlu dibawa surat pengantar menuju ke sana. Yang kemasukan juga tidak perlu ditandai. Hati-hati, gereja ini adalah penuh dengan kelicikan. Setelah jumlah jemaatnya banyak, gereja ini ngomong. Bapak Ibu, kalau Anda buat kartu anggota gereja saya, kartu gereja saya ini bisa dipakai untuk makan dan dapat diskon. Nah, sekarang ya, banyaklah semua jemaat itu minta kartu anggota.
Karena makan di tenan mall ini tadi semua Anda dapat diskon 10% atau 15%, tidak tahu ya. Artinya apa? Orang datang ke gereja cari diskon. Nah, tetapi tanpa sadar Anda yang datang sendiri loh, bukan gerejone loh. Anda ngisi formulir untuk minta ini loh. Anda ingin menyatakan menjadi anggota gereja ini loh. Dengan meninggalkan gereja indukmu di mana kau dibaptis loh. Dan nanti jangan salah, jika kemudian kalian juga akan dibaptis ulang. Ya, Anda akan dibaptis ulang. Kenapa? Karena setelah Anda jadi member harus ikut segala aturan yang ada. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Pikiran adalah tempat iblis setan itu menyerang. Oleh karena itu, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Orang yang tidak egois, tetapi kepentingan orang lain itu lebih utama daripada kepentinganku. Bukan hanya untuk mencari pujian yang sia-sia, tetapi zaman sekarang, lihat semua hamba Tuhan lagi sedang ingin mendapatkan pujian pribadi mereka masing-masing. Terlebih ketika ada YouTube, ada medsos. Wah, penontonnya berapa, pengikutnya berapa, itu menjadikan salah satu tolok ukur ya, Anda menjadi orang terkenal seperti apa. Kembali kepada peristiwa Daud. Daud ternyata yang mempersiapkan untuk menghadapi peperangan selanjutnya adalah Daud yang dimurkai oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, kemenanganmu demi kemenangan bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Tuhan yang berperang untuk Daud. Demikian pula di dalam hidup kita. Kesuksesan kita demi kesuksesan yang lain bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah mendapat paparan firman Tuhan ya. Saudara bukan ditentukan dari selera gereja. Saudara itu ditentukan imanmu sendiri dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang penting. Saudara diberkati, saudara kuat, saudara sehat, saudara menjadi makmur atau tidak, itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan, bukan ditentukan oleh gereja. Saudara ya, jadi saudara mlebu swarga, mlebu neraka, itu ditentukan imanmu, hubunganmu karo Tuhan. Ini contoh dari Daud. Daud salah, akibatnya kepada siapa? Rakyat, saudara. Ya, gembala salah, akibatnya jemaat. Ya, gembala perilakunya kurang bener karo Tuhan, akibatnya itu jemaat yang menderita, nggak diberkati Tuhan. Ya. Makanya yang menentukan hubunganmu itu dengan Tuhan, itu yang menentukan. Ya, Bapak Ibu, saudara mau jualannya rame, saudara mau pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, proyekmu diberkati, itu ditentukan oleh iman kita dengan Tuhan, bukan karena gereja, saudara. Gereja itu hanya sarana. Ya, sarana. Kemarin saya gereja Efrata didatangi Satpol PP sama petugas Dinsos, saudara, dari Kelurahan Putrajaya. Ada orang Kristen meninggal susah, mau dikubur susah, mau dikubur wonge KTP-nya Kristen. Rumahnya Kupang Gunung Barat, itu sebelah mana?
Rumahnya Kupang Gunung Barat, saudara. Ya? Bapak yang datang. Nggak tahu saya, Bu. Bapak Edi dulu, Bapak Edi dulu, seputaran Da Costa itu. Bisa putra, Da Costa ya? Cuma saya dulu sebelah Bisma Oh, Putra. ya itu. Itu dia kos di situ. Dia tidak bergereja, saudara. Tapi KTP-nya Kristen. Lah, tetangganya lapornya ke kelurahan. Ini mau dikubur apa? Saudara, terus ada yang selenting-selenting. Biasanya ibadahnya di belakangnya kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan kan Efrata. Semua petugas kelurahan lihat Google, ya ono masuk GBI Efrata yang ada di Google. Sehingga saya pas mau keluar ada keperluan, saudara, pas naik mobil, kalau masuk ke Kupang Gunung Barat, naik mobil kan nggak iso. Saya pulang ke rumah. Saya sudah ngomong sama Satpol PP-nya, ya Pak, enggak apa-apa tak layani, ini malaikat ini. Sudah. Ini malaikat Tuhan. Saya layani, saya tak pulang ke rumah karena rumahku jauh ya, Bu. Satpol PP-nya perempuan. Rumahku di Benowo. Oh iya Pak, di Benowo ya. Ibu tunggu ya. Saya tak bawa sepeda motor. Saya balik, saudara maunya. Ditelepon lagi sama Mbak Pris. Pak, gak usah ke Dukupan. Itu sudah ditangani oleh Dinsos. Dinsos nanti dimintakan peti di Aryo. Aryo sudah ada bantuan di situ yang standby. Ya, makanya ini cuma saran saya seperti firman Tuhan. Saudara, nanti jemaat KTB kalau seandainya di gerejanya tidak mau melayani, laporannya ngaku. Ya, tak layani. Tak layani dengan baik. Tak layani dengan baik, saudara. Kalau saya bisa menghantar sampai putus dan masuk ke surga, itu bintang 7 buat saya. Ya, pendeta tidak perlu gereja besar, tapi keseriusan kita melayani Tuhan, itu yang penting. Serius. Serius, apalagi kita, saudara, memperhatikan tadi orang-orang miskin. Gak mungkin lah orang-orang miskin datang ke gerejanya Mawar Saron gitu, gak mungkin. Kalau saya nyalami gitu, apalagi berbau gitu ya, bau badannya, ya Bapak Ibu. Jadi marilah kita jemaat KTB, kalau nanti ada yang seperti Pak Dakota itu, kalau nggak salah, Dakosta, itu Jawilen naik yang KTB, ya Jawilen ibu-ibu. Ada orang Kristen yang tidak setia ke gereja, Jawilen, ajaan yang KTB. Nanti kalau cara ngelandepi KTB yang melayani dengan penuh tanggung jawab. Ya. KTB kita layani dengan penuh tanggung jawab. Masalah peti urusan Tuhan. Gampang, peti itu nomor 20 karo Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan jangan sampai terjadi. Jadi sampai bingung saudara. Terus Bu, keluarganya sudah sepuh juga Pak Pendeta. Jadi ini nanti siapa yang nyucikan? Kalau mandikan itu ngomongnya dia nyucikan. Terus tonggo-tonggo ini kasih dicari tolong. Gak bisa Pak, tidak apa namanya? Bukan nggak berani Bu. Tidak mukrimnya. Tidak mukrimnya. Ya, terlepas takut salah, itu tidak mukrim. Tidak sesahabat dengan dia. Tapi kita jangan punya pikiran gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada tetangga cara melanjut meninggal dunia, saudara dikongkon gak dikongkon, meloko. Ya, meloko. Sing nilai saudara bukan manusia. Sing biji saudara bukan Pak Lurah. Sing biji saudara Tuhan Yesus. Menurut keikhlasan hati. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, memberkati kita. Lansia semangat, 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 semangat. Penyakitnya ada. Apa mana lansia suka doa, berkati cidek. Ya.
berkati jejak. Ya terutama berkat kesehatan. Dipelihara oleh Tuhan. Berkat kemakmuran itu nomor 20 ya. Berkat kesehatan. Saudara sehat bisa telepon yang KTV, bisa ibadah di gerejanya. Itu karena saudara bisa melayani, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu nilainya plus kepada Tuhan. Ya. Terima kasih firman Tuhan sudah memberkati kita.